Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu nih bro. Yuk. Kita bakal bahas sesuatu hal nih yang anak-anak milenial, generasi zaman sekarang ini nih sering alamin bro. Wah, asik nih. Episode kali ini pasti asik banget ya. Tapi gak asik bro. Why? Ini bukan hal positif bro. Jadi Ini tuh adalah hal yang tidak enak bro. menarik Tapi ya. baik lagi Menarik sih ya. bagi sebagian orang, tapi enggak sebagian orang sih. Ini pak, ini kayaknya kebanyakan orang juga ngalamin ini sih. Nah pasti kalian penasaran kan, apa sih hal yang nggak enak nih Yes. yang generasi anak zaman sekarang nih banyak alamin? Kalau kalian penasaran, watch till the end. Seluruh kota merupakan tempat bermainnya hati. Oh senangnya, oh senang sekali. Selamat datang di Cerut Podcast. Cerita orang tongkrongan tentunya balik lagi bro. Yes. Kita balik lagi. Yes. Di video kali ini Yoi kita man. mau ngebahas tentang suatu problem issue ya. Problem, masalah ya. Sebetulnya bukan seperti masalah tapi lebih ke sesuatu penyakit, bro. Waduh. Yes. Berarti ada obatnya nggak nih bro? Kalau Ada kena? dong, Ada ada. ya. Semua ada di Our Network ID. Asik, mantap. Seru banget, jadi pastinya teman-teman semuanya harus tonton dari awal sampai akhir ya. Harus dong. Harus. Hari ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang disebut overthinking. Wow, overthinking. Overthinking. Kayak lagunya ini bro, Marian Jola. Yes. Overthinking karena mikirin kamu. A few moments later. Betul, Madianzela overthinking ya. Dan ini adalah sebagian dari teman-teman atau kalian semua mungkin yang lagi nonton ini juga. Yoi. Pastinya teman-teman pernah mengalami masa-masa di mana ketika teman-teman sedang merasakan overthinking. Pastilah, itu semua orang kayaknya. Semua orang juga, tapi dari semua orang tersebut mungkin ada juga segelintir orang yang tidak tahu bahwa ternyata dia tuh sekarang sedang mengalami masa overthinking. Bisa jadi tuh bro. Itu Yes. yang bahaya ya bro ya. Ya bahaya ya, karena kita nggak tahu gitu. Betul. Kita nggak tahu cara mengatasinya seperti apa. Karena Gejalanya. gejalanya. Karena kalau ini terus-terusan seperti ini akan memperburuk semua kondisi keadaan yang terjadi gitu loh. Betul. Nah di sinilah Setuju. ada episode ini. Overthinking tuh nggak semuanya tentang percintaan. Yoi man. Ya, Banyak banget. Ada tentang pekerjaan, pertemanan juga, Yoi man. kekeluargaan juga, Ya, masa mikirin depan. keluarga ya, masa depan, Wow. soal uang juga gitu kan. Money ya. Banyak banget hal-hal yang bisa menimbulkan kita overthinking gitu loh. Betul banget. Nah, Yes. di sini kita memulai untuk yang namanya overthinking. Siapa tahu nih bisa membantu kalian semua ya. Ya. Di sini kita bakal namanya kasih tahu, sharing ya. Ya. Tanda-tanda orang yang sedang mengalami overthinking. Gitu nah, loh, bro. ini penting banget ya teman-teman yang lagi nonton juga. Kita akan bahas dengan santai. Yoi man, yoi. Karena kita bukan dokter, kita Kita bukan pakar ya di sini kita ya. bukan siapa-siapa, tapi kita adalah teman ngobrol kalian. Yoi man, sharing. Sharing di saat mungkin kalian sedang membutuhkan teman ngobrol. Yoi, man. Disinilah kita ada. Yoi, you will never walk alone. A few moments later. Liverpool dong, bos. betul ya. Itu You are not alone. Gua ralat ya bos. Gua ralat ya. You are not alone kan? Yes. Oke man. Yes, karena kita MU, bro. Oh iya. Oh yes! Welcome to Manchester United. A few moments later. Lupa gue Kita lupa. bukan Liverpool, tapi no hate, no Sama hard yang feeling, lain ya, nggak ada yang ya, lain ya. nggak ada. Kita Semua klub sama ya. Sama. Semua klub sama ya. solidaritas. Yoi ya. man.
Nah, balik lagi to the topic. Yes, Nah, di yes, sini kita yes, mau yes. ngomongin tanda orang-orang yang terkena overthinking. Ya, ada apa aja tuh, Yang pertama tuh adalah tidak dapat berhenti merasa khawatir, bro. Tidak dapat berhenti merasa khawatir. Yoi man, jadi maksud dia tuh kayak ada hal-hal kecil gitu bro. Khawatir aja terus ya. Yoi man, jadi kalau misalnya lu lagi tidur lu Ya. khawatir, lagi mandi lu khawatir, sabunannya udah semua badan belum gitu. Jadi hal-hal yang nggak bisa dipikirin sama kita, Iya. hal yang menurut kata orang apaan sih gitu. Kalau misalnya mau tidur ngecek dulu pintu gitu kan. betul. Udah ngecek sekali, udah dikunci, Betul. baru masuk kamar, balik lagi. Udah kunci belum ya? Barusan dikunci padahal. Padahal ya. udah dikunci gitu kan. Yoi, man. Balik lagi. Oh ya udah dikunci udah baru ya. Hal-hal yang sebetulnya kelihatannya sepele gitu, tapi itu kan mengganggu ya. Betul banget. Mengganggu banget gitu. Dari hal yang kecil itu akan menimbulkan hal-hal sesuatu yang sangat Lebih besar. Jadi Ya, nggak fokus kita yes, tuh. yes, Jadi kita yes. terdistract ke arah-arah yang nggak penting lah intinya. Orang juga ngelihatnya kayak apaan sih, gitu nggak itu sih? jadi mempengaruhi perilaku kita ya. Betul banget. Karena masalahnya di pikiran, bro. Yoi man. Nggak tenang gitu, rasa khawatir tuh nggak tenang akan segala sesuatu tuh bawaannya nggak tenang Yoi, aja man. gitu. Kayak ini bro, lu tuh kayak punya hutang, Kayak punya hutang kayak ya. punya dosa. Padahal iya, lu nggak iya. ngelakuin apa-apa. Gitu. Iya, iya, Karena iya, lu iya. overthinking, berlebihan, khawatirnya berlebihan. Khawatirnya berlebihan. Betul banget. Nah yang kedua Yes. adalah sering khawatir terhadap hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Gitu. Khawatir hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya tuh. Contohnya adalah lu tentang masa depan lu, bro. Oh ya itu benar sih. Betul banget. Banyak banget dan termasuk gua juga sih apa ya? Gua juga nggak luput loh dari itu loh. Sama sih. Kadang kayak suka mikirin ya, aduh, suka ngelihat gitu. Teman-teman seangkatan misalnya Iya, udah iya, 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 seperti apa, udah next levelnya udah seperti apa, Achievementnya gimana ya? achievementnya, kerjanya udah settle gitu betul, kan. betul, Sementara betul. kok gua kayak gini gitu loh ya. Betul, betul, betul. Nah, itu kan umum ya. Mungkin teman-teman juga lagi ada yang ngerasain juga. Iya di Lo sana juga. di luar sana ya. Iya, tapi kan ketika gue sih ngerasanya gini ya, ketika gue mikirin hal yang seperti itu secara terus menerus, itu justru membuat gue bukannya gue melangkah maju lebih cepat karena memicu, tapi itu malah membuat langkah gue menjadi lebih pelan. Oh, stagnan ya? Iya, jadi kenapa gua lebih pelan karena gue terlalu berpikir yang sesuatu yang berlebihan itu jadi menghambat untuk perkembangan diri gua. Growing ya. Yes, gue grownya jadi pelan gitu kan. Karena kenapa? Karena gue mikirin orang terus, bukan fokus pada diri gue sendiri. Yoi man. Bukannya fokus dengan apa yang gua kerjakan. Betul betul betul. Sementara seharusnya adalah kita tidak perlu melihat Orang lain ya. kompetitor-kompetitor orang lain, karena kita tuh adalah berkompetitor dengan Diri diri sendiri. sendiri Betul gitu banget. ya. Nah, Ya, nomor 3 itu adalah selalu mengingat kesalahan yang sudah lewat. Jadi ini lebih nggak bisa ke- move on gitu maksudnya. Yes. Mungkin gue sih nggak ada ya, tapi kita nggak tahu juga. Betul Jadi sih, betul tuh. anggap contohnya adalah ketika misalnya masa lalu kita punya sesuatu masalah Yoi. yang kita sesali saat ini Iya gitu. sih. Jadi kita gua- berpikir kayak tahu gitu seharusnya gue dulu nggak kayak gini loh. Seharusnya gue milih itu ya. Iya gitu Milih loh. jalan itu. Gue menyesali gitu karena itu yang membuat jadi orang itu berpikir terus untuk move on dari hal itu tuh sangat sulit sekali Betul, gitu betul, loh. betul, betul. Nah itu adalah bagian dari overthinking. Wah, gue juga berarti sering bro. Lu merasakan seperti Ya ini? untuk hal ini ya, untuk Yes. yang dari kejadian di masa lalu yang gue sesali gitu. Oh, lu- Ada beberapa hal yang gue sesali, misal ya contohnya seperti episode sebelumnya, Yes. dimana gue merindukan ex gue gitu kan. Iya. Itu kan adalah suatu keputusan yang gue sesali ya. Padahal itu karena kesalahan diri lu sendiri. Ya, yang pernah gue bilang, Yes. gue brengsek ya. Ya teman-teman yang belum tonton Yoi men, episode harus sebelumnya. nonton biar tahu ya gimana Yes. serunya ya. Ya, tapi kan sekarang lu udah bisa move on dari Mulai menerima sih, mulai lebih menerima tepatnya. ya, damai dengan diri sendiri ya, Mencoba lah. mencoba ya. Yoi, Karena karena bosen juga. At least kalau lu stuck di sana, hidup lu di sana aja. Bener sih, Lu hanya hidup berada di dalam bayangan, tapi lu tidak hidup di dalam realita ya. realita. Betul sih, itu yang gue rasain juga Itu sih. akan sangat menyulitkan, bro. Nah betul, itu kerugiannya sih teman-teman. Yes. Lanjut poin berikutnya ada sering mengingat kembali momen-momen ya yang memalukan
yang mungkin mirip sama poin sebelumnya, tapi ini lebih ke aib mungkin ya. Oh, rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain ya. Yes. Ini Oh. momen-momen memalukan. Jadi, nah itu yang membuat jadi lu pernah nggak sih ngadepin ketika misalnya karena lu melakukan sesuatu di masa lalu, lalu itu memalukan bagi lu gitu ya, entah lu diketawain sama orang gitu loh, atau apapun itu. Nah, berlanjut di masa sekarang itu, lu tuh gak pengen ngelakuin itu lagi gitu. Ada sih. Kejadian-kejadian yang padahal lu tuh udah punya bakat di sana gitu loh. Contoh aja kayak misalnya lu tuh punya bakat sebagai penyanyi ya. Gitu ya. Betul. And then di masa lalu misalnya ada pensi ketika lu lagi sekolah kayak gitu Iya, kan. lagi ada acara. Yes, terus orang-orang juga tahu lu tuh udah punya bakat nyanyi di sana. Terus ketika lu tampil, karena lu tidak percaya diri, Jadi gugup ya. jadi lu tidak menampilkan performance the best lu. And then Flop aja ya. iya, crowd, para pengunjung di sana yang nontonin lu ngetawain, atau mungkin ada yang ngejek lu, atau ada yang membuat diri lu jadi anjir gue makin down gitu Iya, kan. jadi drop ya. Karena kejadian itu, saat ini lu gak pernah mau nyanyi lagi padahal lu punya bakat. Betul sih. Iya sih. Iya kan? Betul. Kalau misalnya teman-teman ngerasain hal seperti itu, artinya teman-teman sedang mengalami masa di mana teman-teman itu memiliki penyakit overthinking, ya. overthinking akan hal tersebut gitu loh. Tentang masalah tersebut ya. Yes, mengatasinya gimana? Tungguin aja. Iya dong, harus ditonton Iya. sampai akhir dong. Nah, yang selanjutnya, yang tadi kan apa? Tidak mengalami kesulitan Mengingat masa-masa lalu, mengingat masa-masa lalu ya. momen-momen yang Memalukan ya. memalukan yang nggak bisa dilupain gitu loh. Yoi, yang selanjutnya adalah halu, bro. Halu. Si cepat lalu. Bukan ya. Tolong sponsor ya di sini ya. Bukan, bro. Maksudnya itu selalu berandai-andai, bro. Aduh, Terlalu banyak berandai-andai. terlalu banyak berfantasi jadinya Yoi, ya. man. Tidak hidup di dunia reality gitu ya. Gua kan pernah mengalaminya dulu, bro. Yang Terlalu mana tuh? berekspektasi tinggi. Oke. Tapi gua tidak action. Ya itu kan yang namanya berandai-andai adalah lu bermimpi boleh. Yes. Semua orang boleh bermimpi ya nggak sih? Iya, Tapi lu cuman bacot doang gitu. Lu cuman ngomong aja gitu. Lu tidak melakukan yang buat mimpi lu bisa terwujud gitu loh. Jadi bermimpi itu salah, bro. Enggak, bro. Maksud gua mimpi itu bebas. Mimpi itu bebas. Boleh. Selama Selama lu melakukannya, maksudnya lu melakukan sesuatu hal yang dapat mendorong agar mimpi lu terwujud. bukan seperti lu cuma mimpi tapi lu cuma kerjanya ngarep doang, itu bisa terjadi. Betul, bro. Kayak misalnya lu ngarep gitu, lu dapet jodoh gitu kan. Tapi tiap malam minggu lu diem doang di kamar, Ngurung di rumah, diri. mengurung diri, lu tidak berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Betul. Terus lu berdoa semoga Tuhan datangkan jodoh gitu kan. Jodoh datang dari langit ya. Iya, mengharapkan gitu kan, tiba-tiba jodoh turun dari langit. Berdoa pagi, siang, malam A few moments later. gitu kan. Lu berharap seperti itu tapi lu no action gitu kan. Ya, bener banget kayak gitu sih, bro. Akankah ada itu jodoh? Enggak lah, kalau lu Enggak ya? kalau lu tidak ada effort sama sekali pun juga buat apa ya nggak sih? Tuhan juga jadi males ngasihnya, ya nggak? Iya, Chance-nya jadi lebih Yes. kecil gitu. Jadi Yes. kalau misalnya lu punya mimpi, nggak apa-apa, mimpi boleh, Ya. gratis, bebas, ya nggak sih? Yes. Tapi lu minimal ada keberanian untuk melakukan suatu hal yang dapat mendorong mimpi lu gitu. Iya, iya, betul. Nah, betul. yang selanjutnya adalah ini, bro. Yang kayak di pos ronda, bro. Pos ronda apa? Pos ronda. Ronda terus tiap hari, bro. Bergadang, bro, atau tidak bisa tidur. Ini anak-anak muda mungkin generasi yang sekarang kayak memiliki sebuah pride ya. Kayak punya rasa Nah, pride apa nih? kebanggaan gitu. Kalau gua tuh tidur tuh jam 3 subuh loh. Anjay. Gua tuh tidur tuh jam 4 subuh loh. Produktif ya, mereka aktivitasnya Sangat produktif sekali gitu. tidur sampai pagi ketemu pagi lagi ya. Yes, Keren yes, banget. yes. Terus apa di share gitu kan di story Instagram gitu kan. Betul. Ada kata-kata moodnya ya. Iya, Ada kata-kata kayak gitu. motivasinya. Jam 2 subuh, 3 subuh, 4 subuh. Atau kan ada suatu lagu lah, entah itu sedih, seneng, apapun gitu Iya. ya di backgroundnya. Anjing lu ngejek gua.
Loh, enggak maksud gue Gua dulu. gak jam 2 subuh 3 subuh juga. Ini contoh. Ya. Contoh. Lu kan jam 9 malam. Iya. Disclaimer ya. Ini yang udah kalong-kalong gitu, yang 1 subuh ke bawah gitu ya. Iya. Gitu. Dan juga maksudnya ini nyubuhnya juga bukan yang namanya Bukan nyubuh yang clubbing produktif gitu. ya. Maksudnya gue kayak gini maksudnya. Orang-orang yang ronda atau mungkin teman-teman punya penyakit yang dulu tuh ada lagu terkenal insomnia. Like insomnia. Gue lupa. A few moments later. Apalagi siapa penyanyinya sih? Tayo Pitbull ya? Cruz ya. Eh, Tayo Cruz. Bukan Pitbull. Pitbull mah Dogi. Sorry. Oh yang itu ya, yang boldy itu kan Pitbull. Iya gak tahu sih, pokoknya ada lagu dulu hits banget insomnia. Iya. Kelihatan umur kita berapa ya bro ya? Enggak lah. Enggak, Tayo kalian udah masih tahu kan insomnia? Ya mudah-mudahan masih tahu. Gitu Harusnya loh. masih tahu ya. Yes. Jadi ya Mereka aja yang kudet bro, bukan kita. Sorry ya. Mereka aja yang kudet kalau nggak ada yang tahu. kelihatan gitu, bro. banget kita gak mau kalahnya gitu. Wes, bukan bro, kan kita masih muda. Iya. Iya kita masih seumuran sama kalian. Yoi, man. Ya pokoknya sih ya kayak sering-sering tidur malam juga tidur subuh juga karena mungkin teman-teman nggak tahu alasannya kenapa aduh gue susah banget tidur padahal gue udah berusaha untuk tidur gitu kan. Betul. Nah itu tuh berarti ada sesuatu di dalam hati lu semua yang mungkin ada Gundah gulana ya. iya ada yang membuat jadi lu tuh memikirkan sesuatu hal, lu tuh gak tenang, hati lu gak tenang gitu, lu mikirin segala sesuatu yang berlebihan membuat dari respon dari tubuh lu gitu loh, itu membuat lu tuh jadi terjaga terus bro. Jadi pengennya tuh apa? Ini aja ya wake up terus. Ya. Iya kayak lu minum espresso berapa shot gitu Betul loh sih. gitu. Kalau gue sih nggak bisa minum kopi tapi bro. Lemah. Anjir. Maaf ya, ya sih gua mah cuman ini tim kopi saset ya, yang gulanya gula-gulaan ya. Gula ya. Betul Iya, banget. iya. Iya, selanjutnya tadi setelah Brother Handi ngomong Yoi. poin tidur susah, mengalami insomnia. Bergadang terus ya. Yes. Nonton di Liga sini- Champion. A few moments later. Di sini ada poin tidak mampu berhenti memikirkan perkataan orang lain. Ya, Gila. ini memang aduh bahkan gue juga suka berpikir ini adalah poin yang cukup berat ya. Maksudnya gue sendiri ya brother ya waktu zaman tikotok di Lebuan gitu. Waduh. Oh, artinya kotak jeluan bro. Itu bahasa lokal ya. Yo, local pride ya. Yes. Gue dulu tuh sering banget direndahin bro. Jadi Oh. ya apalagi soal materi dan soal lain-lain gitu loh. Terus Underestimate ya. underestimate, banyak banget orang yang mengunderestimate gua gitu ya. Dan kata-kata itu tuh gua simpan baik-baik di dalam hati gua bro. Dendam, membara. Bukan Oh, dendam, bukan, tapi bukan. itu jadi apa ya? Suntikan semangat buat gua gitu loh. Ya gua harus bisa lebih more than that gitu loh. Membuktikan Gua ya. harus bisa membuktikan walaupun gua nggak perlu juga membuktikan kepada orang-orang yang underestimate gua buat apa juga gitu loh. Betul banget. Ya kan, tapi kalau gue bisa jadi seseorang itu kan, gue bisa membanggakan orang yang gue cintai. Gitu. Asik. Keluarganya Yes, maksudnya. yes. Terus yang jauh di sana, oke. Iya. Lanjut nih. Ya maksud gue tuh jadi ya itu ya. Mungkin teman-teman pernah di underestimate orang. Sering sih. Perkataan-perkataan orang lain yang sangat menyilet hati teman-teman semua gitu loh, membuat teman-teman itu jadi simpen di dalam hati dan teman-teman berpikir bahwa anjir gitu ya, gua diremehin, Yes, gua tidak dipandang sebagaimananya. kurang ajar. A few moments later. Gitu loh, ya gitu kan. Dari hati Disimpan banget gitu di dalam hati dan membuat teman-teman menjadi sakit lah,
teman-teman down lah, galau lah, itu yang tidak baik, bro. Tuh, jadi Kalau penyakit ya. teman-teman diremehin, teman-teman di underestimate sama orang, teman-teman ingat satu hal, teman-teman tidak perlu berkompetitor dengan orang-orang tersebut. Mantap. Teman-teman gak perlu untuk membuktikan kepada orang yang tidak mempedulikan sama teman-teman. Percayalah, orang yang ngomong seperti itu ke teman-teman, artinya dia iri loh sama teman-teman. Yoi man. Orang itu sebetulnya pengen di posisi teman-teman. Yoi man. Dia nggak ada waktu yang produktif untuk ngerjain sesuatu yang Lebih berguna penting, ya, lebih berguna gitu. Itu ingatkan aja itu gitu lah ya. Sirik mereka ya. Sirik gitu loh. Nah, lanjutnya adalah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan makna tersembunyi di balik perkataan orang atau peristiwa yang terjadi. Ya, ini sih kayaknya gua nggak pernah sih ya untuk melakukan hal ini. Tapi ya kalau misalnya teman-teman pernah merasakan hal ini adalah salah satu tanda bahwa teman-teman itu sedang mengalami overthinking. Banyak pikiran. Iya, lu pernah nggak ngerasain ini? Menghabiskan banyak waktu Waktu. mikirnya makna tersembunyi di balik perkataan orang lain ya. Iya, di balik udang ada batu. Di balik batu ada udang. Kalau gue sih ke orang yang ke orang yang gue memang kesel aja, gue gila aja sih. Itu tuh jadi maknanya itu maksudnya apa ya? Jadi mungkin kayak nggak percayaan sama orang ya. Jadi kayak Yoi, misalnya lu ngomong A gitu loh, lu tuh berpikir Udah jauh kemana gitu ya. aduh ini dia ngomong A, misalnya ngomong kayak gini nih, ini faktornya apa nih? Dia ngomong kayak Jangan-jangan gini, ada sesuatu. tujuan maksudnya gitu. apa nih? Gini. Jadi lu tuh seperti apa ya, di otak lu tuh langsung Kayak ada sistematis gitu. Iya. Ini kemana itu kemana. Iya, padahal Escaping the shrubbery, the trees, parking lots, exits, entrances. A few moments later. Belum tentu ya. belum tentu 1 + 1 sama dengan 2. Iya. Gak usah ditanyain satunya dari mana gitu kan. Ini tujuan 1 ditambah 1 apa sih? Ya. Maksudnya apa sih kan? Kenapa bisa jadi 2? Kenapa bisa jadi 2 sih? Ini maksudnya jawabannya 2 apa ya? Mungkin gak sih jawabannya 3 gitu Iya ya? ya. Siapa tahu ada chance lah ya. Iya, mungkin itu overthinking akan hal poin tersebut ya, brother. Betul banget. Nah, yang selanjutnya adalah gak suka nih sama orang yang mengatakan sesuatu yang gak enak ke kita, atau enggak bertindak yang kita gak suka gitu. Ya, memang sih, tapi kayaknya memang kayak gitu nggak sih? Lu bakal nggak suka nih sama orang yang ngomong nggak enak sama lu, atau enggak dia tuh bertindaknya ya yang nggak pengen lu lihat aja gitu loh. Ya kadang apa ya, setiap orang itu memiliki karakter dan kepribadian masing-masing ya. Betul. Ada orang yang memiliki kepribadian ketika misalnya dikoreksi sama orang tersebut tidak terima karena merasa bahwa apa yang sudah gua lakukan ini adalah sesuatu yang udah benar gitu loh. Tapi mungkin juga ada sebagian orang juga yang memiliki karakter ketika dikoreksi sama Ambil seseorang, poin positifnya ya. dia ambil poin positif ya, dia menerima, dia mau Betul. mendengar gitu loh. Tapi ya ini balik lagi sih, teman-teman yang tahu sendiri. Teman-teman bisa mendiagnosa teman-teman bahwa lu semua ini sekarang sedang mengalami masa overthinking atau tidak gitu loh. Betul banget, betul Iya banget. kan? Betul. Ya maksudnya tidak menyukai orang lain itu artinya nggak mau dikritik sama sekali ya. Yes. Jadi batu gitu ya. Iya. Tutup telinga kiri kanan, tutup mata. Ini over pede mungkin ya brother. Udah overthinking, over pede. Iya, dia punya percaya dirinya sangat berlebihan sekali. Tapi ke arah yang negatif ya. Yes. Betul banget ya. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir ya. Ya. Ini total ada 10 poin. Ya. Adalah menghabiskan banyak waktu baik untuk memikirkan peristiwa masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Wah, ini nih galau nih. Ini siapa nih yang gamon. suka kayak gini nih? Gamon ya. Hah? Gagal move on. Gagal move on ya. Iya, di luar sana nih yang gamon. Come on, wake up. Bisa kok, bisa. Gitu, sama mengkhawatirkan masa depan. Iya. Wake up bro. Gini loh. Masa depan itu kita boleh berencana. Iya. Betul nggak sih? Kita betul. harus punya planning dalam hidup gitu. Betul sekali. Ya boleh terperinci, boleh misalnya gambarannya saja, itu kan gimana orangnya masing-masing ya. Yes. Cuman kalau memang misalnya
itu bukan bagian dari kalian, memang belum terwujud, ya kita nggak boleh maksain gitu loh. Jadi kalian tuh nggak boleh worry, nggak boleh kayak aduh kayaknya gue gagal nih, padahal belum terjadi apapun gitu loh. Ya kalian lakuin aja apa yang bisa kalian lakuin, serta berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nanti sisanya pasti Tuhan yang ngatur tentunya ya. So bijak ya, so bijak ya. Terkesima gue tuh kalau misalnya kalau temen gue tuh, aduh, ngomongnya tuh menusuk. Menusuk gimana ya bro? Menusuk gitu loh. Menusuk ke arah yang positif kan? Positif, positif itu. dong. Kita harus Percaya. ambil positifnya gitu loh. Ini bagus banget tadi kalimatnya, sangat membekas di dalam sangat pikiran. sangat fotogenik ya. Bukan fotogenik. Bukan. Ya soal masa depan, tapi ya teman-teman juga harus ingat bahwa ketika teman-teman semua yang masih memikirkan masa lalu teman-teman merasa mengingat bahwa masa lalu teman-teman adalah bahagia dan akhirnya kandas, dan lalu saat ini teman-teman merasa bahwa lo semua tidak bahagia saat ini, lo semua merasa bahwa lo bahagia di masa lalu. Wake up brother. Man. Ingat bahwa lo semua saat ini itu dibentuk dari masa-masa yang lalu. Betul. Bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu adalah semua udah seatas keizin dan kehendak Yang Maha Kuasa. Man. Ambil take positifnya. Gue yakin bahwa lu semua juga tahu bahwa apa sih positifnya yang lu ambil dari masalah sebelumnya. Lu wake up, lu move on, lu ambil langkah maju ke depan. Jangan lu jalan di tempat. Even lu hanya sebatas mengingat aja masa lalu lu yang menurut lu bahagia dan lu sedih karena itu lu kandas, itu hanyalah semua kamuflase, dan teman-teman bukannya maju melangkah ke depan, tapi teman-teman malah step back. Oh, step back, Mundur ke belakang. Dan ingat, kenapa kalau kita naik mobil, kaca yang besar itu adalah kaca yang ke depan, sementara kaca yang kecil itu untuk melihat ke belakang. Lu tahu kenapa? Kenapa bro? Karena sebagai kita orang pengemudi, ketika kita sedang menaiki mobil, mengendarai mobil, kita harus fokus dengan tujuan kita di depan. Bukan fokus tujuan ke belakang. Sekali-kali kita boleh lihat ke belakang. Betul. Untuk memicu kita berhati-hati. Reminder ya. Berhati-hati jangan sampai kita terulang lagi di kejadian yang sebelumnya, tapi kita fokus maju ke depan. Gua ngomong apa sih ini? Itu baru legit bro. Ya. Jadi selain daripada itu juga itu adalah 10 tanda orang-orang yang mengalami overthinking ya. Gitu. Kita review dulu ya. Siapa tahu jadi teman-teman lupa. Tadi kan kita jelasin satu-satu. Jadi betul. Nomor 1 itu adalah tidak dapat berhenti merasa khawatir. Ya, nomor 2 sering khawatir terhadap hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Betul. Nomor 3 sering mengingat kembali momen memalukan berulang kali gitu loh. Iya betul banget. Dan nomor 4 terlalu banyak berandai-andai pada kejadian yang tidak pernah terjadi. Nah, yang selanjutnya mengalami kesulitan tidur atau insomnia ya. Terus juga tidak mampu berhenti memikirkan perkataan orang lain. Iya, betul. Dan juga yang selanjutnya adalah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan makna tersembunyi di balik perkataan orang atau peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah menghabiskan banyak waktu baik untuk memikirkan peristiwa masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Ada yang kelewat ini, tidak menyukai orang lain mengatakan sesuatu atau bertindak dengan cara yang sorry bro, disukai. Minus, nggak apa-apa. Itu adalah 10 tanda teman-teman yang mungkin teman-teman lu semua nggak tahu bahwa lu semua sedang mengalami masa overthinking atau enggak. Silahkan cek sendiri. Dari 10 poin ini ada berapa sih yang relate sama yang lu rasakan saat ini gitu. Kita harap sih nggak ada ya. Iya dong, itu bagus artinya. Kalau lu dari 10 poin ini tidak ada, artinya lu itu bisa memanage your emotion, memanage your problem, lu hadapi dengan bijaksana, lu hadapi dengan berhikmat gitu loh. Tapi kalau dari 10 ini lu mengalami 4 poin, 5 poin, 6 poin, 7 poin, 8 poin, itu udah definitely bahwa lu tuh sekarang sedang mengalami masa overthinking. Sedang ini ya, sudah
udah positif ya. Iya, Positive tepat overthinking. banget sih. Lu datang di sini, kita ngobrol bersama, kita Sharing. sharing gitu kan. Siapa tahu lu semua bisa tahu dan menemukan solusi bagaimana sih kita menghadapi Overthinking. masa-masa overthinking ini gitu ya. Apalagi di kaum generasi anak muda, Milenial, milenial, Gen Z. yes, yang punya emosi yang labil gitu loh, belum matang gitu secara pengalaman. Betul, gitu betul. loh. Experience-nya masih belum ada. Nah, disinilah kita akan sharing gitu loh. Benar gak bro? Betul banget. Nah, segmen selanjutnya kita akan ngebacain. Nah, ini yang asik nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempat berinteraksi kita di our Instagram. at human interaction outfit. Yes, jadi teman-teman yang, nah, ya teman-teman lo semua yang belum sempat follow our Instagram, please Betul banget. follow aja. Tinggal klik di deskripsi ada link. Ada linknya Instagram Tinggal kita. teman-teman klik aja link tersebut, follow aja dengan enteng, follow doang gitu. Yoi, man. Di sana ada konten-konten potongan video kita. Yoi. Ada quote motivation yang mungkin bisa menginspirasi gitu. Dan juga kita bakal bakal berinteraksi ya. Berinteraksi. Yoi, Kita man. sering banget di our IG kita untuk menanyakan sesuatu hal, dan yang pastinya sih akan kita bacakan ketika kita mungkin kebetulan sedang bikin episode podcast. Iya. Dan itu sangat menarik. Kita akan bacakan juga. Iya, nah Gitu. kemarin nih bro, Yes. kita bikin story. Iya, Tentunya iya. berhubungan sama topik ini ya. Oke. Yaitu adalah gimana caranya sih nih para teman-teman kita nih yang udah follow Human Interaction mengatasi rasa overthinking. Ini versi mereka ya. Versi followers kita ya, Yoi. teman-teman yang di luar sana. Siapa tahu nih bisa menginspirasi kalian kalau misalnya kalian lagi overthinking, ya nggak sih? Serunya kita baca ini ya. Yoi man, Walaupun nggak semuanya bisa kita bacakan, tapi Yoi. pastinya kita akan bacakan beberapa karena kita ingat durasi juga gitu kan. Dibatasi ya. Dibatasi. Kalau kita bikin podcast 2 jam lebih kan, teman-teman bisa jadi pengantar tidur gitu atau kan. nggak bisa jadi ini film bioskop ya? Film bioskop. Iya, film bioskop ada yang 2 jam juga ya. 2 jam, 2 Ya, sejam jam. setengah gitu ya. Ya, bisa 2 jam. Avenger kan 2 Yoi. jam gitu kan. Udah kelas-kelas. Udah Avenger. kelas Waduh. Avenger. Keren. Wakanda. Wakanda forever! A few moments later. I love you 3000. A few moments later. Hey, Stephanie Putri. Waduh, bukan ya. Ada yang mau dibicarain? Dari Ada siapa, loh. Bray? Ini Dari siapa, ada Bray? beberapa tanggapan dari teman-teman kita. Yes. Kita bacain yang pertama ya. Yo. Ini dari @rihot_234. Katanya overthinking ini dapat diatasi. Coba kita mindsetnya diubah, di mana pikiran itu tuh cuman ada di pikiran aja. Ya, jadi kemarin di story itu kita tuh menanyakan bagaimana sih pendapat teman-teman mengatasi Betul. ketika teman-teman merasakan overthinking. Tuh, Dan dari ini ngomongnya bahwa tadi tuh itu mah cuman di pikiran aja. pikirin aja. Enggak, maksudnya Pikirin itu selewat cuman aja. cuman ada di pikiran Oh, aja. cuman ada di pikiran Jadi aja. jangan enggak ada di realita kok. Nggak ada di realita. Nah, betul. Jadi let it go aja mungkin Yoi. ya. Jangan terlalu dibawa gimana gitulah intinya mah Oke. kayak gitu kata @rihot_234. Lanjut. Yang kedua ada @joyful Z-nya 2 kali. Joyful. Sangat-sangat bahagia mungkin orangnya. Joyful. Joyful banget. Underscore. Ini santuy banget cara menghadapinya, Bro. Gimana? Tidur. Hah? Udah aja. Yoi, man. Sementara di tanda-tanda yang overthinking tadi Tidak bisa tidur. orang itu gak bisa tidur. Sekarang disuruh Tidur. Bertentangan ya, Bro ya. Mungkin ini kali, Bro. Dia apa ya minum susu hangat mungkin, bermain TikTok. Iya. Main tic-tac-toe, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe. A few moments later. Iya. Biar ya merilekskan mungkin dengar ASMR. Gitu. Mungkin dengan hal yang membuat kita nyaman itu akan memudahkan kita ketika kita mungkin sedang sulit tidur karena memikirkan sesuatu. Misalnya kita sedang malam-malam lagi dingin minum susu hangat gitu kan. Jadi rileks badan. Jadi lebih rileks atau lagi ngemil gitu kan, Yoi. kenyang tidur gitu kan. Ya. Nah itu sebetulnya benar sih ya. Memang tidur jawabannya. Benar. Betul ya. Lu nggak bisa tidur ya tidur dong.
Yoi men, karena kan itu di restart ya, di refresh lagi kan. Semua pikiran, badan dan sebagainya. Itu kata apa? Joyful double Z ya. Ya, sangat senang sekali orangnya ya, berbahagia ya. Oke, Joyful, mantap Joyful. Lanjut. Terus ada apa? Di sini ada dari @j.entambunan. Ya. Katanya diam, damai ke diri sendiri, Yes. pikiran, Yes. hati, Yes. otak, dan tetap berpikir positif. Ya, betul. Katanya gitu. Jadi harus diem katanya. Bukan, ya. Maksudnya mungkin yang gua tangkap itu adalah lu harus tenang gitu loh. Oh, tenang Ketika lu ya, stay calm. sedang gundah gulana gitu kan, lu overthinking akan sesuatu hal, please mungkin teman-teman tenang aja gitu kan. Teman-teman menguatkan diri sendiri, teman-teman mencoba untuk memotivasi diri sendiri bahwa segala sesuatu yang membuat teman-teman galau, teman-teman yang membuat teman-teman overthinking, bahwa itu akan semuanya akan terlewati. Yoi dah. Luar biasa ya, luar biasa. Next kita punya ada dari @nova_izah, haknya 2. Halo Nova. Katanya dengan pikiran kosong. Jadi nggak mikirin apa-apa katanya. Pikiran kosong nih. Iya. Jadi nggak mikirin apa-apa gitu bro. Keren kan? Iya. Out of the box ya. Wah, ini ilmunya udah di atas ilmu kita ini. Ngawang enggak canda. Enggak. Maksudnya bagus ini. Pikiran kosong. Mungkin yang gua tangkap dari pikiran kosong ini ya udah, ketika lu sekarang kayak contohnya gini ya. Di HP lu download aplikasi, lu udah banyak banget cace. Ya. Yoi. Disinilah pentingnya clean memory gitu loh. Buat ini. Ketika laptop lu sekarang sering ngebug, sering ngehang gitu kan, lu bawa laptop lu ke servis laptop, terus lu minta format, kosongin. Ya, abis dikosongin, di refresh, lancar lagi. Ya mungkin Betul. Kayak gitu konsepnya kali ya. Ketika kita menginterpretasikan di kehidupan nyata gitu loh. Kalau teman-teman misalnya sedang overthinking, teman-teman sedang bad mood, teman-teman sekarang sedang galau, sedang resah, pokoknya sedang berpikiran sangat jauh, sangat berlebihan. Mungkin kata ini pikirin kosong itu adalah lakukan yang buat teman-teman bahagia. Pergi ke tempat-tempat yang teman-teman senang gitu loh. Makan makanan favorit. Makan makanan favorit, apapun yang membuat teman-teman bahagia. Mood boosternya naik ya. Yes, secara tidak langsung itu akan mengosongkan pikiran-pikiran yang negatif. Negatif vibe jauh-jauh ya. Dan mengisi dengan pikiran-pikiran yang Positif tentunya ya. positif. Betul sekali. Nah ini yang terakhir bro, last. Yes. Kita punya car crash, TV. Car crash, TV. Yes. Katanya dia bilang gini, Ya. just do it aja sih, karena makin dipikirin kan makin males. Nah, bener juga. Katanya kayak bener, gitu bener. sih. Jalanin aja sih. Karena lu dipikirin juga, lu diam di tempat juga tidak mengubah keadaan dan kondisi. Betul. Carilah problem solve-nya, carilah Find the way out-nya. yes, supaya bisa keluar dari zona masalah ini. Warzone tersebut ya. Yes, dan percayalah ketika teman-teman lo semua yang sedang mengalami masalah yang membuat lu menjadi berat, lu berpikir secara berlebihan, percayalah bahwa masalah tersebut ketika lu rubah menjadi sebuah hikmat, itu akan berubah menjadi sesuatu yang positif dari yang negatif, bro. Yoi man. Yes. Super sekali. Nah itu adalah beberapa orang atau teman-teman kita nih Di our Instagram, Yes. thank you banget yang udah respon, dan yang belum dibacain juga. Sorry. Kita minta maaf Yoi. juga. Tapi ya pokoknya ketika kita sering-sering story di IG, Yoi. silakan teman-teman kasih jawaban-jawaban Komentar-komentar yang menarik gitu, Yoi, yang man. sangat relate gitu kan dengan topik tersebut yang ya. ada gitu. Di sinilah tempat kita berkomunikasi, karena our network ID itu ya membuat dari our community. To our society. Yes. Ke lingkungan kita ya. That's our tagline gitu. Dan ya Bisa dicek.
Iya dong. Apanya yang dicek, bro? Tagline kita, bro. Yes. Ya, intinya sih ya kita pengen bahwa disinilah tempat kita bisa berkomunikasi dengan lo semua. Dan kita juga thank you banget buat lo semua yang udah nonton gitu loh. Jadi ya Subscribe juga. thank you banget. Yang belum subscribe juga ya gitu ya, thank you ya. Artinya inilah interaksi yang kita inginkan gitu loh. Betul. Di tongkrongan kita ngobrolin yang mungkin lagi relate sama Keadaan mereka di rumah. Back to the topic. Yoi man. Segmen ini Kita kan sudah membacakan nih tips and trick anjay. kita udah bacain tadi tanda-tanda ciri-ciri orang yang mengalami overthinking. Betul. Kita juga udah bacain juga bagaimana solusi dari teman-teman kita. Di human interaction. Yes, yang belum kita bacain adalah bagaimana apa sih penyebab terjadinya overthinking dan Ini bagaimana sih nih. solusinya tuh seperti apa gitu ya. Solusi menurut para ahli tentunya. Yes. Kita bukan ahli, bro. Wis. Kita adalah para pujangga ya. Waduh. Pencari good vibe. Cari vibe, positive vibe. Iya. Pujangga kan tidak harus Yes. cinta ya tentunya. Mereka kan berkelana mencari ilmu dan berbagi. Ya, sebelum kita masuk bagaimana kita tahu apa sih penyebab dan bagaimana cara mengatasinya, perlu kita ingat bahwa definisi dari overthinking adalah ketika seseorang memikirkan sesuatu dengan menggunakan waktu yang sangat berlebihan dan tentunya merugikan diri orang tersebut. Diri sendiri ya. Yes, itu adalah overthinking. Nah, penyebabnya ada apa nih? Ada dua sih penyebab utamanya yang Ternyata cuma dua. ada dua yang gue Salah baca dari satunya salah dua ya? satu artikel gitu kan. Gue sempat riset dan thank you juga buat artikel yang gue baca. Pertama adalah tingkat stres dan kedua adalah kecemasan yang tinggi. Ini adalah dua penyebab orang itu mengalami overthinking. Bener banget sih, ini bener banget sih. Kadang ketika kita tidak sengaja kita terlalu terlena karena kita terlalu memikirkan. Contoh di dalam pekerjaan kita terlalu terus kita pikirin pekerjaan kita, ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C, sehingga tidak lama menumpuk beban dan membuat kalian itu stres tanpa kalian sadari. Itu sangat berbahaya karena ketika teman-teman lo semua yang tidak bisa menyadari kalian tuh level stresnya udah sampai mana. Kalau kalian udah sampai burnout, wah itu udah bahaya. Kalian bisa masuk ke overthinking ini. Pasti ya kan. Karena kalian akan berpikir bagaimana nih cara solusinya, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi kalau lo semua tidak tenang dalam menghadapi masalah tersebut. Kalian tidak bisa menemukan jalan gitu loh, bro. Yoi. Nggak tahu nih jalan yang bisa membuat gua keluar dari ruangan masalah ini tuh nggak tahu. Karena kita Nggak berpikiran jernih ya. Fokusnya blur gitu Gak loh. berpikiran jernih. Yes, itu adalah salah satu contoh analoginya di dalam pekerjaan gitu loh. Kalau soal kecemasan yang tinggi, ya itu kita cemas gitu soal masa depan, soal ya kalau misalnya lu lagi jomblo gitu, lu cemas, gua bakal dapat pasangan nggak sih gitu Yang loh. kayak gimana gitu. Iya gitu loh, gue pengen yang A kayak gini, kayak B, kayak C, kayak D, tapi nggak dapet gitu loh. Lu Iya, cemas betul, gitu betul, kan, betul. spesifikasi lu tinggi banget gitu. Spek dewa. Hanya spek dewa ya, spek rare gitu. Anjay. Tuh. Itu membuat lu cemas dan ya lu akan terus berpikir dan tanpa lu sadari ketika lu terus cemas itu akan membuat diri lu itu menjadi turun rasa percaya diri lu. Jadi insecure ya. Yes, karena dibalik dua hal ini ada satu hal yang sebetulnya ini adalah hal minor. Kalau tadi ada hal major, ini ada hal minor. Adalah apa? Kurangnya rasa kepercayaan diri, bro. Kurangnya rasa kepercayaan diri ini akan membuat orang tersebut overthinking. Salah satu contohnya yang tadi gue sebutin, ketika orang ada panggung acara, misalnya dia nyanyi padahal dia punya bakat, dia punya potensi, karena dia terlalu memikirkan apa kata orang, apa sih reaksi orang ke gua. Jadi dia gugup, dia nggak percaya diri. Nah, malah justru dia tidak mengeluarkan bakat dia yang sesungguhnya. Itu adalah salah satu contoh analogi. Nah, itu adalah ada 3 faktor. Jadi ya 2 faktor major, 1 faktor minor. 2 faktor major adalah Tingkat stres. kedua adalah kecemasan yang Yang sangat tinggi ya. dan yang minornya adalah kurangnya rasa Percaya diri. kepercayaan diri. Nah, gimana nih kita bisa mengatasi
gejala overthinking. Kalau misalnya kita udah sadar bahwa oh iya, gua tuh sekarang tuh sedang mengalami masa overthinking. Bagaimana solusinya? Nah, ingat nih, teman-teman harus cari masalah sebetulnya yang membuat teman-teman menjadi overthinking itu apa sih? Pokok permasalahannya ya Iya. dalam diri kita sendiri. Yes, jadi kita harus bisa menyadari bahwa apa sih yang membuat gua ini berpikir terlalu jauh, berpikir secara berlebihan. Apa sih yang membuat jadi gua tuh jadi nggak nyaman, nggak tenang. Ketika kita sudah tahu masalahnya apa dan kita fokus akan masalah tersebut, fokus mencari solusinya, itu akan bisa menenangkan diri, pikiran kita gitu loh. Dan lama-lama bakal keluar juga ya dari overthinking tersebut. Yes, betul. Dan ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi, kan tadi kan mencari sumber masalahnya. Yes. Betul kan? Yang kedua, kalau misalnya memang lu belum bisa sendiri, Ya. belum bisa yang namanya mengetahui dalam diri sendiri, refleksi diri sendiri, maybe lu boleh kok kayak professional help gitu. Yes, Lu betul. Lu bisa kontak yang namanya psikiater ya. Psikiater Betul untuk banget. dapat resep obatnya, ataupun lu bingung lu mau ngobrol sama siapa. Yoi. Menurut gue sebelum ke sana sih lu ada alangkah baiknya lu ngobrol sama orang yang lu percayai. Contoh misalnya ada keluarga lu atau Orang yang lu paling percaya lah. Yes, ada sahabat lu gitu yang lu percayai dan itu akan bisa menenangkan diri lu. Itulah pentingnya curhat. Bahkan mungkin pasangan. Nah, inilah salah satu fungsinya memiliki pasangan. Betul. Ya. Bisa sharing lebih makanya dalam. beban sekali yang nggak punya pasangan ya. Sharingnya bisa deep talk. Iya, betul. Penting kan, curhat itu penting. Betul. Mengatasi stres, mengatasi masalah. Bagaimana yang jomblo? A few moments later. Dia bisa ini bro, bisa konsultasi kepada psikiater yang Iya sih. yang itu bro, yang masih jomblo juga. Siapa tahu siapa tahu kan jadi sepaket ya nggak sih? Maksudnya lu konsultasi. Out of the topic banget tuh ya. Iya Iya sih. Ya maksudnya ya, kalau misalnya sebelum jauh-jauh ke profesional ya, jadi teman-teman misalnya carilah misalnya orang yang teman-teman terpercaya. punya sahabat, punya keluarga, teman-teman cerita. Tapi kalau misalnya masih juga belum menemukan ketenangan, Betul. ya belum menemukan kedamaian diri. Ya solusi yang dikasihkan teman tuh gak membantu lah, kurang ngegigit gitu lah. Betul, ya carilah teman-teman bisa pergi sih supaya ke psikolog ya buat cerita, ataupun ke psikiater juga. Iya ya sih. kan? Cerita. Betul banget. Tapi kalau di sini ya, kalau nggak ini sepengetahuan gua ya, Yes. masih jarang banget ya. Maksudnya untuk psikiater kan kalau misalnya kita lihat di film-film ya, Ya, betul. itu kan banyak banget gitu kayak sambil duduk ya nggak sih? Iya. Cerita-cerita. Kalau di sini mungkin masih tabu mungkin ya. Sebetulnya ada juga di sini, cuma maksudnya ini lebih ke budaya mungkin ya, karena mungkin dipikirnya orang tuh kalau gue datang ke psikiater artinya gue tuh orang gila gitu. Tapi kalau di sini tuh Yes. ada alternatif lain bro. Apa tuh? Dia bisa curcol di social media. No, I don't agree with that. Tapi ada juga yang seperti itu. Ada, but I don't agree with that. Jadi gue percaya bahwa gini loh, kalau lu sekarang lu punya masalah dan lu share di sosial media, lu share di contoh di story Instagram gitu kan, ingat loh, orang yang lihat itu ya bukan peduli sama lu, tapi dia cuma pengen cari tahu doang. Oh, lu tuh lagi kayak gini. Oh, gini. I'm happy for you gitu. Iya. Oh, no. Enggak ya. Jadi bukannya dia berempati sama lu, Yoi. bahkan mungkin orang-orang rival lu malah berada menginjakkan kakinya di atas harga diri lu gitu loh. Itu. Nggak ada solusi kalau ketika lu cerita di sosial media. Percayalah, karena nggak semua orang sebaik apa yang lu pikirkan. Betul, yang menurut lu, wah orang ini peduli sama gua nih,
orang ini peduli nih sama gue nih, dia tanyain gue gini. Bukan, belum tentu dia benar-benar peduli sama lu. Bahkan mungkin dia cuma pengen cari tahu terus jadi bahan gosipan gitu kan. Cuma pengen jadi bukan membantu ya. Dia Yes. cuma pengen tahu weakness lu apa ya. Iya, jadi janganlah lu ketika lagi ada masalah jangan lu cari Ya, sensasi tuh. di sosial media, lu berharap bahwa ada orang yang impress sama lu, orang yang tertarik sama lu, dia bantu cari solusi. Jangan. Pasti ada maksudnya sih. Pasti ada udang di balik batu. Bukannya kita jadi overthinking, kita berpikir bahwa wah kalau ada orang yang bantuin gue juga berpikir Bukan bukan gitu. kayak gitu. Karena memang kenyataannya begitu gitu loh. Ketika lu lagi ada masalah, apalagi sesuatu, kan ini pasti masalahnya masalah yang bukan sepele ya ketika Betul, lu betul. overthinking ini gitu. Betul. Jadi lu harus ngobrol tuh dengan orang yang lu percayai. Betul, ya. Kalau lu gak ngobrol dengan orang yang lu percaya, lu ngobrolnya ya sama orang yang profesional, yang ahli di dalamnya. Memang dia kerjanya di situ. Ya, supaya menenangkan diri lu, dan hindarilah obat-obat atau apapun itu. Jangan itu hanya mengundang masalah lebih Memperburuk lagi. keadaan ya. Yes, betul. Mungkin dengan cara lu berbagi, lu membuat orang lain itu berbahagia. Happy, betul. Ada positive vibe yang akan lu serap dari itu dan membuat diri lu akan bahagia juga gitu. Betul, hangout sama orang-orang yang positifnya vibe-nya. Yes. Vibe-nya positif ya. Iya, Biar lu juga keserap Ya. positifnya. Jadi kesimpulannya di episode overthinking ini udah banyak banget kita bahas berdua. Sharing-sharing. Ya, sharing dari kita berdua, baik dari tadi ada tanda-tanda Ciri-cirinya. ciri-ciri orang yang mengalami overthinking gitu Betul. kan. Terus ada cerita juga dari teman-teman yang Tips-tipsnya gimana? bagaimana sih cara mengatasinya, Hmm. dan kita juga udah kasih tahu penyebab utamanya dan bagaimana cara mengatasinya. Pastinya gini sih. Setiap orang itu pasti mengalami masa overthinking, tidak luput dari siapapun itu. Iya, betul. Tidak luput dari masalah apapun itu, baik dalam pekerjaan, percintaan, kehidupan, masa depan, kekeluargaan, Keuangan apapun uang, itu. apapun itu, whatever about that. Hmm. Pastinya teman-teman akan mengalami atau pernah mengalami atau sedang mengalami masa di mana overthinking. Yoi, men. Ingat satu hal, bahwa overthinking itu tidak baik, Sangat merusak. sangat merusak. Artinya ketika teman-teman sedang mengalami masa ini, please tolong teman-teman ingat bahwa apa yang dipikirkan segala sesuatu dengan berlebihan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh. Betul. Ya, let's close this aja ya bro ya. Yoi, udah lumayan juga ya bro ya. Kita Yes. sharing-sharing tentang topik overthinking. Nah, buat kalian semua juga yang mungkin punya lagi merasa, oh itu tadi kan ada ciri-cirinya nih. Ya. Mungkin, oh aku juga ngerasain nih ciri-ciri kayak gitu loh. Iya. Kalian boleh sharing bisa di kolom komentar kita, Yep, betul sekali. atau tidak kalian bisa langsung follow aja Instagram @humaninteraction_outfit. Ya. Nanti linknya ada di ini ya kolom. Deskripsi. Betul banget. Dan teman-teman, ya terima kasih banget teman-teman yang udah klik video ini. Pastinya yang belum subscribe, please subscribe, dan jangan lupa like juga, dan please komen juga sebanyak-banyaknya, Yoi, bro. share videonya juga. Ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, ke siapapun itu. Yoi. Bangun channel ini bersama-sama Our Network, ID. Dan gua Indra Tonika dan brother gua Ani Junior undur diri from our community. to our society. Goodbye. Ciao.